As-sitir berarti bahwa Allah suka menutupi. Menutupi apa? Menutupi kesalahan hambanya. Jadi arti letternya sitir itu yang suka menutupi. Menutupi itu macam-macam. Petani juga suka menutupi. Tapi petani menutupinya itu menutup benih, biji. Biji-bijian ditanam, kemudian ditutup. Nah, karena itu petani juga disebut tukang nutup. Tapi istilahnya bukan sitir, istilahnya kafar. Dalam Al-Quran ada disebut kafar, tidak berarti kafir, tidak berarti orang kafir, tetapi berarti para petani. Nah, untuk Allah ini kata yang dipakai adalah as-sitir. Lalu dikaitkan dengan keterangan-keterangan dari hadis. Yang ditutupi oleh Allah itu apa? Yang ditutupi rupa-rupanya kesalahan atau dosa hambanya. Oh, kalau begitu as-sitir adalah yang maha menutupi kesalahan hambanya. Alhamdulillah, kita ini memiliki Tuhan Allah yang sangat baik terhadap hamba-hambanya, termasuk kita. Sehingga Allah antara lain suka menutupi kesalahan atau dosa-dosa hambanya. Dan oleh karena itu, Allah juga menganjurkan hamba-hambanya untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka sendiri. Ya, jadi Allah itu suka menutupi dosa-dosa hambanya. Kalau Allah itu menutupi dosa-dosa hambanya, hamba-hambanya itu sendiri ya diharapkan menutupi dosanya sendiri. Jadi kalau begitu, kalau seseorang itu telah melakukan dosa, jangan cerita-cerita kepada orang lain. Kalau cerita-cerita kepada orang lain itu artinya tidak menutupi. Udah, diam aja. Ya, diam itu kenapa? Kalau begitu kan dia menjadi munafik. Bukan. Orang yang berbuat dosa tapi dia diam tidak cerita, itu artinya dia masih mempunyai rasa malu. Kalau dia masih punya rasa malu, itu berarti masih baik. Orang yang berbuat dosa terang-terangan atau cerita-cerita itu sudah tidak punya malu. Nah, kalau sudah tidak punya malu, itu imannya bisa dipertanyakan. Jadi berbuat dosa kemudian diam aja, jangan sampai ada orang tahu. Itu masih ada rasa tidak nyaman kalau saya diketahui oleh orang lain telah melanggar prinsip-prinsip yang saya percaya sendiri. Saya punya prinsip, tapi saya pelanggar sendiri. Misalnya, saya tahu prinsip bahwa saya tidak boleh mencuri. Itu ajaran keimanan. Tapi kok saya korupsi? Nah, terus orang-orang semacam itu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Nah, tapi kalau korupsi itu kan biasanya dilakukan lagi, ya akhirnya terbuka juga begitu. Ya. Oke, jadi as-sitir artinya bahwa Allah itu suka menutupi kesalahan atau dosa-dosa hambanya, dan oleh karena itu Allah juga menganjurkan hamba-hambanya untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka sendiri. Karakter Allah semacam ini, yaitu suka menutupi dosa-dosa hambanya, disebut as-sitir, yang merupakan salah satu dari 99 sifat baik yang biasa disebut Asmaul Husna. Dasar pertimbangannya adalah hadis. Hadis ini sahih, maka kata yang ada di situ bisa diambil, dipegang sebagai Asmaul Husna. Ya'la bin Umayyah bercerita, suatu saat Rasulullah SAW itu menuju ke masjid. Ketika beliau menuju masjid, melihat ada seorang laki-laki yang mandi di tanah lapang sambil telanjang. Ya tentu orang lain lihat. Ya. Kemudian sampai di masjid, Rasulullah naik mimbar. Dan biasanya Rasulullah kalau khutbah atau ceramah itu mesti dimulai dengan Alhamdulillah. Nah, kita meniru. Ya, kalau kita mau bicara, kita baca Alhamdulillah dulu. Fahamidallah, Rasulullah memuji Allah wa athna alaihi, dan memuji-muji Allah. Kemudian beliau mengatakan, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa dan maha mulia, hayyun adalah yang sangat malu, pemalu. Yuhibbul haya'a, karena itu Allah suka orang yang malu. Wasittir, dan Allah itu juga suka menyembunyikan. Maka Allah itu suka as-sitra, orang yang menutupi. Terus pesannya, fa'idha ghtasala ahadukum falyastatir. Maka ketika siapapun di antara kalian itu mandi, hendaklah dia memakai penutup atau menutupi diri. Nah, menutupi diri itu bisa buat ruangan yang tertutup sehingga itu menjadi menutupi diri. Bisa juga kalau di tanah lapang ya pakai pakaian. Nah, ini kalau di tradisi Barat yang kita juga sudah ikut-ikutan, kalau kita ke kolam renang umum itu biasanya justru pakaiannya lebih terbuka, auratnya itu lebih terbuka dibanding kalau tidak sedang di kolam renang. Ya. Sehingga kalau ada gambar yang pakaiannya minim itu dianggap tidak apa-apa kalau berada di samping kolam renang atau di air kolam renang. Nah, itu manipulasi peraturan, ya. Jadi Allah itu suka menutupi dosa hambanya, maka hamba-hamba itu hendaklah menutupi termasuk hal-hal yang menyebabkan dosa. Ya. Buka aurat itu menyebabkan dosa, maka dianjurkan menutupinya. Salah satu tanda kesukaan Allah menutupi kesalahan atau dosa hamba-hambanya adalah bahwa Allah tidak segera mengambil tindakan atau tidak segera menghukum seseorang setelah dia melakukan kesalahan. Ini kalau secara fisika sederhana, bahwa kalau kita itu melakukan sesuatu aktivitas yang kemudian itu melanggar hukum fisika, maka orang ini akan terkena hukuman. Misalnya memasang tangga tapi tidak pada posisi yang stabil, yang tidak tegak lurus atau ya dia miring sedikit misalnya, tidak seimbang, maka akan sangat mudah tangga itu terjatuh dan orangnya menjadi sakit. Jadi kalau seseorang melanggar hukum keseimbangan, maka dia dalam waktu pendek dia akan terkena hukumannya. Dalam waktu pendek itu berlaku kalau itu untuk hal-hal yang sifatnya materi, ya, seperti membuat bangunan kok tidak seimbang atau semennya itu belum kering, penyangganya sudah diambil, maka dia akan ambruk. Nah, itu mekanisme alam. Ya, Allah menyebutnya walillahi ma fis samawati ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Untuk apa? Untuk membalas orang yang berbuat buruk. Nah, balasan itu ada waktu, ya, membutuhkan waktu antara kejadian dan akibatnya. Cuma kalau ini kejadian ini yang sifatnya materi, fisik, itu jarak waktu antara kejadian sebab dan kejadian akibat itu jangka waktunya pendek. Orang suka menyebut time of response, ya. Time of response-nya pendek. Saya kira saya tidak mengatakan banyak-banyak, saya khawatir salah. Ini banyak ahlinya, termasuk Pak Amin Suhadi. Ini lebih terampil menerangkan itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya kejiwaan atau sifatnya hubungan sosial, itu biasanya waktu yang dibutuhkan antara kejadian sebab dan akibat itu panjang. Nah, contohnya, kalau seseorang itu berdagang bohong sekarang, tidak lalu terus saat itu juga orang itu dihukum oleh Allah dengan dagangannya tidak laku. Dia masih laku dagangannya. Nanti hukumannya kapan? Hukumannya datang ketika pembelinya itu ngecek. Ternyata timbangannya kurang nih. Katanya 1 kilo.
ternyata dikurangi 2 on. Lain kali orang tidak mau beli di situ. Nah, karena orang tidak mau beli, maka dia dagangannya tidak laku dan dia tidak dapatkan keuntungan. Karena dapat keuntungan, dia makin miskin. Nah, miskin itu hukuman bagi dia. Tapi jarak waktu antara dia bohong dan dia menjadi miskin itu lama. Ya. Nah, ketika Allah menunda ini, tidak seketika saat dia bohong langsung dihukum dengan tidak laku, itu artinya Allah masih memaafkan atau masih ditutupi. Kok ditutupi kenapa? Karena Allah sayang. Ya, siapa tahu dia menyadari itu, kemudian dia lalu mengubah perilakunya. Kalau dia mengubah, udah dia dimaafkan saja. Nah, kalau dia mengulang lagi, ya memang selayaknya dia dijatuhi hukuman. Nah, oleh karena itu kalau ada orang merasa bahwa kenapa tokoku ini tidak laris, padahal di sebelahku, toko sebelahku itu jualannya sama persis, tapi itu laris. Cek pada diri sendiri, aku berbuat salah apa? Berbuat dosa apa? Yang berkaitan dengan jual beli. Nah, itu tidak laku atau orang menjadi miskin seringkali, tidak selalu ya, seringkali menjadi penyebab kemiskinan seseorang. Nah, salah satu tanda Allah itu suka menutupi adalah Allah itu menunda itu, terus penutupan terhadap kesalahan atau penundaan hukuman itu dimaksudkan untuk menunggu pedagang itu atau kontraktor bangunan untuk menjadi sadar dan bertaubat. Lalu Allah mengampuninya. Ini yang suka mengurangi timbangan, itu bukan hanya pedagang barang, tapi juga kontraktor bangunan. Itu biasanya dikurangi kualitasnya. Ya. Kualitasnya misalnya besinya yang menurut perjanjiannya itu kriteria tertentu, kemudian dibelikan yang kualitasnya lebih rendah atau ukurannya lebih kecil dan sebagainya. Nah, itu berarti mengurangi. Begitu pula campuran antara pasir dan semennya itu bisa dikurangi. Itu namanya mengurangi mutu atau mengurangi timbangan. Nah, tapi kalau orang yang melakukan pelanggaran itu mengulang lagi dengan suatu cara, maka Allah akan mengungkapkan kesalahan itu. Ya. Baik kesalahan itu diungkapkan melalui misalnya kalau itu pedagang, kalau ada razia, kalau di Jakarta, di Indonesia ini kayaknya hampir nggak pernah ada tuh ya razia timbangan. Kalau pom bensin itu suka ada razia, ya, tapi orang suka tidak percaya lah itu juga bisa kerjasama antara tukang tera ya, dan si pemilik pom bensin. Ya. Bisa juga Allah mengungkapkannya itu misalnya melalui audit, laporan keuangannya diperiksa. Kalau di pemerintahan itu lewat BPK misalnya atau BPKP, itu lalu terungkap kalau itu dilakukan terus-menerus. Seandainya Allah selalu menyegerakan hukuman setelah seseorang melakukan pelanggaran, jadi setiap orang melakukan pelanggaran langsung dihukum. Begitu melakukan pelanggaran langsung dihukum, habis kita. Habis. Karena apa? Umumnya kita ini selalu melakukan pelanggaran. Siapa sih di antara kita ini yang terbebas dari pelanggaran? Ya, pelanggaran itu kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Dan yang tidak sengaja itu seringkali kita lakukan. Karena kita membuat perhitungan bahwa saya sudah melakukan dengan baik, tapi ternyata akibatnya buruk. Atau kita berusaha untuk menata tutur kata kita, tapi ternyata ada istilah yang kita pakai kurang pas, atau ada orang yang tersinggung, lalu terus menjadi masalah. Ya. Jadi kita ini tidak ada yang terbebas dari pelanggaran, dari kesalahan. Cuma kita usahakan jangan ada pelanggaran yang kita lakukan dengan sengaja. Karena kalau kita melakukan pelanggaran dengan sengaja, sama dengan menantang dengan yang membuat peraturan. Nah, kalau kita itu tidak sengaja, itu bukan karena menantang, karena keterbatasan kita.
Nah, seandainya Allah itu mengambil tindakan atau menghukum kepada semua orang, siapapun yang berbuat salah langsung dihukum, habis kita. Coba, ada 2 ayat yang serupa dengan apa yang saya cantumkan di sini. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Dan kalau sekiranya Allah itu menyiksa manusia disebabkan perilakunya sendiri, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata. Manusia itu makhluk yang melata di muka bumi. Jadi habis manusia di muka bumi ini. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu. Nah, ketika Allah sudah memutuskan, oke, kita timpakan siksaan, fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadi basira. Ketika tiba waktunya Allah menimpakan hukuman kepada orang itu, maka Allah itu pasti melakukannya dengan tepat karena Allah itu maha melihat. Allah itu selalu monitor. Selalu memonitor, maka hukuman yang ditimpakan oleh Allah itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah sasaran. Salah sasaran artinya orang yang tidak berbuat salah malah dihukum. Nggak ada. Nah, bahwa Allah itu menutupi kesalahan seseorang hamba, itu berarti bahwa Allah itu bersedia memaafkan. Tapi jika orang itu sendiri memang membuka tutup yang ditutupkan oleh Allah itu, jadi Allah menutupi, tapi kalau dia sendiri membukanya, itu berarti dia sendiri yang menghendaki dikenakannya hukuman atau tindakan dari Allah atas kesalahannya itu. Rasulullah menjelaskan begini, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu layak dimaafkan. Semua umatku itu layak dimaafkan kecuali orang yang suka berterang-terangan dalam melakukan pelanggaran. Jadi kalau memang terang-terangan ya memang layak karena dia memang memprovokasi hukuman itu. Wa inna minal mujaharati ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan 'amiltul barihah kadza wa kadza. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah bahwa yang termasuk berterus terang atau yang termasuk membuka dosanya sendiri itu ada seseorang malam hari dia melakukan suatu pelanggaran, terus pagi hari cerita kepada orang lain, wah aku tadi malam, misalnya ini antar copet itu suka cerita itu antar copet, wah aku tadi malam dapat HP, oh ya, gimana itu? Oh ada orang lagi jalan dia buka-buka HP. Wah, aku ambil aja sambil naik motor, misalnya begitu. Jadi dia berbuat salah terus diceritakan pada orang lain. Nah itu berarti dia sendiri yang membuka. Dan macam-macam, ya macam-macam. Itu perzinaan juga suka begitu. Ya. Perzinaan juga suka begitu. Habis melakukan perzinaan, paginya cerita. Mungkin karena bangga bahwa aku bisa ngerjain orang itu, misalnya begitu. Nah itu berarti Allah sudah menutupi tapi dia sendiri membukanya. Wa qad bata yasruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu, yang berarti dia membuka tutup yang sudah ditutupkan oleh Allah. Mengapa Allah bersedia mengampuni dosa orang yang telah berbuat salah tapi dia berusaha menutupinya atau merahasiakannya? Jadi kalau orang berbuat salah, tapi dia berusaha untuk menutupi, merahasiakannya. Kok Allah bersedia maafkan? Karena ini, usaha orang itu untuk menutupi kesalahannya, itu merupakan pertanda bahwa dia masih berusaha menjadi orang baik. Tapi dia melakukannya. Mungkin dia melakukannya karena tidak mampu menahan diri, ya misalnya terangsang begitu, tidak bisa menahan diri, kena, ya. Kemudian dia melakukannya. Atau mungkin karena dia dipaksa, misalnya.
Dia merasa malu, ya, dia menutupi rahasianya itu karena dia malu. Karena dia takut dianggap bahwa dia punya prinsip, tetapi dia sendiri melanggar prinsip itu. Dia mengaku sebagai orang yang beriman. Kalau orang beriman kan nurut kepada Allah. Nurut kepada Allah itu artinya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kok masih melakukan pelanggaran? Malu, ya. Nah, malunya itu karena dia ingin, aku kepingin menjadi orang baik, tapi kok masih terpaksa begini. Nah, jadi kalau begitu malu tadi itu berangkatnya dari rasa iman. Malunya tadi berangkat dari keimanan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa malu itu bagian dari iman. Nah, Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seseorang dari sahabat Ansor, yang sahabat Ansor itu sedang menasihati adiknya supaya tidak malu-malu. Lalu Rasulullah mendengar itu, Rasulullah komentar, da'hu, biarkan dia malu, jangan kamu paksa-paksa. Fa innal haya'a minal iman, karena malu itu bagian dari iman. Ya, kenapa kok malu di bagian dari iman? Karena malu itu berangkat dari rasa keimanan. Keimanan itu merupakan prinsip hidup. Kemudian ketika dia berbuat kesalahan, dia merasa melanggar prinsipnya sendiri. Orang yang melanggar prinsipnya sendiri itu merasa malu karena dianggap tidak konsisten. Omongannya dan perbuatannya beda. Nah, di samping menganjurkan, di samping Allah menganjurkan kita menutupi kesalahan atau dosa kita sendiri, Allah juga menganjurkan kita untuk menutupi kesalahan atau dosa orang lain. Jadi kita berbuat dosa, kita rahasiakan. Kalau kebetulan kita tahu ada orang lain, teman kita itu berbuat dosa, kita juga harus merahasiakan. Jangan lalu terus cerita-cerita kepada orang lain. Oh tuh tadi malam dia begini. Jangan. Dia sendiri belum tentu suka kalau ketahuan. Kalau dia malu kan dia masih ada iman. Kalau dia memang mengulang-ulang sehingga dia melakukannya seperti terang-terangan, nah itu salah dia sendiri. Tapi kita sebagai orang yang tidak melakukannya, jangan mengumbar atau mengumumkan atau memberitahukan kesalahan orang lain ini kepada orang-orang lain lagi. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita menutupi rahasia orang lain, rahasia dalam arti dosa. Man satara aurata akhihil muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau menutupi aurat saudaranya yang muslim. Aurat ini bisa berarti fisik, berarti bagian badan yang seharusnya ditutup, tidak boleh ketahuan orang lain. Tapi di sini lebih aurat itu lebih arti perbuatan. Jadi perbuatan dosa itu merupakan sesuatu yang tidak layak diketahui orang lain, sesuatu yang dianggap hina. Maka kita melihat orang lain, misalnya mendengar atau melihat orang lain itu berbuat dosa, kita tutup karena dia sendiri juga berusaha menutupinya. Jangan lalu terus kita kasih tahukan orang lain. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdhahu biha fi baitih. Siapa yang mau merahasiakan kesalahan atau dosa orang lain, maka Allah akan menutupi rahasia atau dosa orang itu. Allah menutupinya itu bukan hanya di dunia, termasuk di akhirat. Kalau termasuk di akhirat artinya kalau kita menutupi dosa orang lain, maka dosa kita itu akan ditutup oleh Allah di akhirat. Kalau Allah menutup dosa di akhirat, berarti itu tidak akan dihukum. Ya. Kalau tidak dihukum, berarti Allah mengampuni. Nah, kalau orang itu suka menceritakan dosa orang lain, maka itu menjadi dosa bagi orang itu. Karena menjadi dosa,
maka dia juga mendapatkan siksaan di akhirat. Di dunia pun juga begitu. Di dunia itu misalnya begini, kalau kita misalnya membuka aib seseorang, entah dengan ngomong sembunyi-sembunyi, ya, kalau ghibah itu kan sembunyi-sembunyi, atau apalagi kalau dengan terang-terangan. Nah, itu seringkali kan sama dengan menyerang orang lain. Kalau sama dengan menyerang orang lain, orang yang diserang itu akan membalas. Kalau dia membalas, maka berarti kesalahan kita akan terbuka. Ya, misalnya begini, saya mengolok-olok si fulan, oh dia itu korupsi tuh begini-gini, terus orang itu balas, emangnya dia nggak korupsi? Tuh aku punya bukti. Jadi saya menuduh orang korupsi, orang itu balik membuka rahasia saya telah melakukan korupsi. Misalnya lagi saya suka main perempuan lah, misalnya begitu. Kemudian saya menuduh orang itu tuh dia punya kasus tuh sama si A gitu. Nah, terus dia dibales, emangnya dia nggak melakukan itu? Tuh, terus malah didatangkan perempuannya, suruh mengaku, terbuka lalu. Ya, jadi kalau kita membuka rahasia orang lain, maka orang lain itu akan membuka rahasia kita. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh membuka dosa orang lain atau mengumumkan dosa orang lain. Rasulullah SAW diceritakan oleh Abdullah bin Umar bahwa suatu saat Rasulullah naik mimbar, kemudian menyampaikan pesannya itu dengan nada tinggi. Fanada bisautin rafi'a. Rasulullah itu menyebut-nyebut, manggil-manggil dengan suara yang tinggi. Memanggil karena ada kata panggilan. Ya ma'syara man qad aslama bilisanih walam yufdil imanu ila qalbih. Hai orang-orang yang mengaku Islam dengan lisannya, tapi Islam belum masuk ke dalam hatinya. Ini artinya kan sama dengan hai orang-orang munafik, gitu kan? Hai orang-orang munafik. La tu'dzul muslimin. Jangan kalian itu menyakiti hati orang-orang muslim. Menyakiti dengan cara apa? Wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u auratihim fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratah. Kalian jangan menyakiti hati orang-orang muslim. Jangan kalian itu menelanjangi orang-orang muslim dosanya. Dan kalian jangan suka mengintip, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kalau kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan membalas. Sampai kamu bersembunyi di dalam rumah pun rahasiamu akan terbongkar. Jadi misalnya orang itu melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, kalau orang itu membuka aibnya orang lain, maka kemungkinan besar dia akan diungkapkan juga kesalahannya meskipun dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Ini Rasulullah menyebutkannya sembunyi-sembunyi itu meskipun kamu melakukannya di dalam rumah, di bagian tengah dari rumahmu. Artinya ada sekat, ada ruangan yang tidak mudah diketahui oleh orang yang di luar. Tetap saja nanti akan terbongkar. Nah, kepada orang-orang yang suka menyiarkan berita tentang keburukan orang-orang yang beriman, Allah mengancam akan menimpakan siksaan yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyebutnya secara umum, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersiarnya perbuatan buruk di antara orang-orang mukmin, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia maupun di akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Saya pernah merasakan prihatin,
waktu itu ada gonjang-ganjing politik, ada satu kelompok yang ingin menjatuhkan kelompok politik yang lain. Biasa kan, setiap saat kan mesti ada perebutan kekuasaan. Nah, itu ada kelompok ingin menjatuhkan orang itu, caranya kasak kusuk ya, kasak kusuk bahwa orang itu telah melakukan perzinaan. Terus diedarkanlah foto bahwa orang ini keluar dari hotel berdua sama wanita lain. Terus malah ada foto berdampingan terlalu dekat lah dengan wanita lain. Ini kok bisa dia menuduh bahwa orang itu telah berbuat zina? Padahal menurut Al-Quran, menuduh berzina kepada seseorang itu tidak gampang. Harus dia sendiri melihat dan harus ada 4 saksi. 4 saksi pun masing-masing harus melihat orang itu in action. Orang itu sedang melakukan dosa itu. Apa nggak sulit itu? Nah ini hanya foto keluar dari hotel, kok sudah dituduh begitu? Atau duduk berdampingan begitu dekat, sudah dituduh. Nggak ada bukti. Itu keterlaluan. Yang saya menjadi makin sedih karena apa? Ada media. Yang namanya media itu sudah terkenal sebagai milik orang Islam. Ya. Kalau kita lihat pemilik sahamnya itu ada orang, ada lembaga yang muslim-muslim. Lah kok malah terang-terangan menuduh telah berbuat zina. Ini nggak bisa. Ini sama dengan mengumumkan. Ya, tidak lama kemudian media itu mati. Saya alhamdulillah itu dia mati. Ya, itu sebagian dari hukuman. Dan orang-orangnya juga menjadi tenggelam. Ya. Jadi itu di dunianya. Kita tidak tahu di akhiratnya. Bisa juga Allah mengampuni. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Kalaupun kita melihat sendiri, kalau kita tidak ada saksi, jangan ngomong. Biarkan aja. Itu urusannya dia dengan Allah. Ya. Agar kita terhindar dari keterbukaan kesalahan atau dosa kita, atau juga dosa orang lain, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah, agar Allah melindungi kita. Ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah panjang, tapi di situ ada permohonan supaya dilindungi oleh Allah dengan cara menutupi kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita. Doa itu panjang. Abdullah bin Umar cerita bahwa Rasulullah itu pagi sore itu selalu memohon kepada Allah. Doanya seperti ini. Ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamika an aghtala min tahti. Ya. Ini doanya panjang. Wahai Allah, aku mohon kepadamu sehat dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan kesehatan atau kebaikan agamaku, kehidupanku di dunia, kebaikan keluargaku, dan juga kebaikan hartaku. Nah, ini poin yang relevan dengan ini. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah aib saya, tutuplah kelemahan saya. Nah, ini ada sisipan sedikit, redaksinya ada yang menyebutnya aurati, tapi ada yang menyebutnya aurati. Bedanya itu kalau aurati itu tunggal, kalau aurati jamak. Nah, dan amankanlah kelemahan-kelemahan saya, artinya jangan sampai terumbar gitu. Terus
wahai Allah, jagalah saya, baik di depan saya, belakang saya, kanan saya, kiri saya, atas saya, maupun di bawah saya. Terus aku mohon agar aku juga terlindungi dari bahaya yang datang dari bawah. Jadi artinya itu Allah diharapkan melindungi kita secara menyeluruh. Nah, ini ada tambahan, Waki menerjemahkan lindungilah kami dari bawah. Nah, itu diterjemahkan sebagai banjir atau tenggelam tanah longsor semacam itu. Tapi kalimatnya Rasulullah itu umum, lindungilah kami dari atas maupun dari bawah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membuat kita hati-hati. Hati-hati jangan kita melakukan pelanggaran. Kalau toh melakukan pelanggaran itu hanya karena kita tidak sengaja. Tidak sengaja itu bisa karena lupa, bisa karena tidak tahu, bisa karena terpaksa. Ya. Tapi terpaksanya ini terpaksa yang kalau tidak dilakukan mati. Ya. Kalau misalnya, kenapa kamu korupsi? Terpaksa. Kenapa? Disuruh bos, suruh atasanku. Jadi kalau misalnya dia diangkat menjadi menteri, jadi dirjen atau misalnya, terus kenapa korupsi? Aku disuruh atasanku, suruh begini. Nggak boleh. Itu tidak terpaksa. Karena apa? Dia masih bisa mundur kok. Aku mundur aja daripada aku berbuat salah. Ya, pernah suatu saat ada seorang menjadi menteri, disuruh oleh atasannya untuk mengubah kepemilikan properti dari negara menjadi pribadi. Orang itu tidak mau. Ketika dia tidak mau, besoknya langsung dipecat. Nah, orangnya itu cerita berkali-kali, ya, sehingga kami itu ingat. Oh begitu. Nah, itu artinya seorang menteri pun ketika dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa oleh atasannya itu tidak termasuk dalam keadaan terpaksa yang bisa dipakai alasan untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah. Karena apa? Dia bisa mundur kok. Nah, kalau dipecat, alhamdulillah, lebih baik aku dipecat. Ya, seperti Nabi Yusuf. Kalau kamu tidak mau menuruti keinginanku, berhubungan dengan aku penjarakan kamu. Itu tidak alasan untuk kemudian berbuat karena terpaksa. Enggak. Nabi Yusuf milih, enggak apa-apa aku dipenjara daripada aku berbuat dosa terhadap Allah. Nah, jadi keterpaksaan itu jangan diringankan. Keterpaksaan itu ancamannya mati gitu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membuat kita lebih hati-hati, tidak melakukan pelanggaran kita sendiri. Kalau toh kita melakukan hanya karena tidak sengaja atau terpaksa, kemudian kita cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Dan kalau ada orang lain berbuat kesalahan, kita jangan buru-buru membuka kesalahan itu. Kecuali kalau kita di dalam suatu kegiatan, misalnya kegiatan organisasi, ada pelanggaran, ini kalau tidak diatasi, ini akan rusak organisasi kita. Nah, karena itu, kalau semacam itu mesti dibuka, tapi dibukanya terbatas. Jadi misalnya, kita punya yayasan nih, yayasan mengelola pesantren. Ada seseorang yang misalnya dititipi sedekah untuk pesantren, terus tidak disampaikan. Nah, apakah dibiarkan saja? Enggak, tidak boleh dibiarkan. Dibahas di dalam rapat yang tertutup, orang lain nggak tahu. Terus kita suruh dia mengembalikan atau bahkan plus dipecat dari situ karena nanti bisa menodai. Nah, tapi setelah mecat nggak usah cerita kepada orang lain. Kenapa sih dia tuh kok tidak lagi bergabung sama kamu?
habis dia nyolong, habis dia apa nelep dan sebagainya misalnya. Oh jangan. Ya, apa namanya? Carilah alasan yang tidak bohong, tapi tidak membuat dia hina. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga itu dan Allah menjaga kita. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah suka menutupi aib hambanya dan menganjurkan hambanya untuk menutup aibnya sendiri. Allah bersedia mengampuni hambanya yang mau menutupi aibnya sendiri. Allah akan menghukum orang yang membuka aib orang lain. Dan kita dianjurkan memohon agar Allah melindungi kita dari keterbukaan aib kita sendiri. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang membuat kita tercela.